Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar TIK tentang mengenal perangkat keras. Nah, untuk minggu lalu atau minggu kemarin, anak-anak sudah mengetahui tentang beberapa bagian dari perangkat keras komputer. Ayo, ada yang masih ingat? Iya, perangkat komputer itu ada monitor, ada speaker, ada mikrofon, ada keyboard, dan ada mouse. Nah, perangkat keras itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Apa saja, ada yang tahu? Iya, perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat proses, dan perangkat penyimpan. Nah, untuk hari ini, Miss akan membahas tentang fungsi dari masing-masing perangkat keras. Nah, karena perangkat keras itu dibagi menjadi 4 macam, untuk hari ini Miss akan menjelaskan fungsi dari 2 macam perangkat keras. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengetahui fungsi-fungsi perangkat keras komputer. Nah, untuk yang pertama, ada perangkat masukan. Ada yang masih ingat perangkat masukan itu apa? Iya, perangkat masukan itu berfungsi untuk memasukkan data. Nah, contoh dari perangkat masukan yaitu ada keyboard. Nah, di sini keyboard disebut sebagai papan kunci atau papan tik. Ada tombol huruf yang berfungsi untuk mengetik huruf. Ada tombol angka untuk mengetik angka. Ada tombol panah untuk memindahkan kursor. Ada tombol enter untuk memindahkan kursor ke baris baru. Lalu ada tombol backspace untuk menghapus tulisan di sebelah kiri kursor. Lalu ada tombol spasi untuk memberikan jarak. Dan masih banyak tombol lainnya. Nah, keyboard itu berfungsi untuk mengetik. Ya. Lalu yang kedua ada mouse. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di situ ada 3 tombol ya pada mouse. Nah, mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Beberapa bagian dari mouse ada tombol di sebelah kanan untuk memilih menu perintah dan ada tombol di sebelah kiri untuk memilih icon. Dan yang di tengah ada tombol penggulung atau scroll. Nah, untuk menggeser tampilan layar monitor ke atas dan ke bawah. Atau anak-anak bisa memperbesar atau memperkecil tulisan atau gambar pada komputer. Nah, yang selanjutnya ada gambar joystick. Nah, joystick ini berfungsi untuk bermain PlayStation atau PS. Nah, biasanya anak-anak yang putra itu biasanya suka sekali main PS atau PlayStation. Nah, tapi main PlayStation-nya itu di waktu weekend ya, di waktu sedang libur. Nah, saat sedang belajar, anak-anak jangan terlalu banyak bermain PlayStation ya. Nah, joystick memiliki beberapa tombol dan setiap tombol mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Next. Nah,
Untuk macam-macam dari perangkat keras yang kedua ada perangkat proses. Nah, di dalam perangkat proses itu ada apa ya? Masih ingat? Nah, di dalam perangkat proses itu ada CPU. Betul, anak-anak pintar semua. Nah, CPU itu adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU adalah otak dari komputer. Nah, jika tidak ada CPU, maka komputer itu tidak akan menyala. Nah, supaya aman, CPU harus ditempatkan di sebuah tempat yang disebut dengan casing. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di atas kanan itu adalah gambar casing untuk meletakkan CPU atau motherboard ya. Nah, bentuk casing itu ada yang berdiri dan ada yang tidur. Nah, biasanya orang-orang menggunakan casing CPU itu dengan bentuk berdiri. Kenapa sih Miss kok dengan bentuk berdiri? Nah, supaya tempat yang digunakan itu tidak terlalu lebar, ya. Nah, anak-anak bisa juga lihat di gambar atas kiri itu adalah CPU atau motherboard ya. Di sana ada CD-ROM, ada RAM, ada LAN, ada hard disk, ada prosesor, ada cooler, ada VGA card dan ada power supply ya. Nah, di sini CPU berfungsi untuk memproses data. Nah, CPU pun memiliki bagian-bagian yaitu ada tombol power. Nah, anak-anak sudah tahu tombol power untuk apa? Iya, betul. Tombol power itu untuk menghidupkan CPU ya. Lalu lubang USB itu digunakan untuk memasukkan flash disk ya. Lalu CD-ROM drive itu untuk membuka CD. Nah, kalau anak-anak ingin masukkan CD pada CPU, anak-anak bisa memencet atau mengeklik CD-ROM drive ya. Nah, lalu ada lubang speaker. Nah, di situ ada tulisannya jack audio ya, anak-anak. Nah, di sana gunanya untuk memasang speaker pada komputer. Ya. Oke. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk yang selanjutnya akan disampaikan di minggu depan untuk fungsi dari perangkat keluaran dan perangkat penyimpan. Nah, semoga anak-anak bisa mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye-bye.